Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat orangutan dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, pokoknya semua yang baik-baik, amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, maaf karena saya lama tidak upload video teman-teman ya. Jadi pada sekarang ini kita akan membahas tentang jarak tanam karet yang paling ideal teman-teman. Jarak tanam karet yang ideal itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, jarak tanam karet yang ideal itu adalah jarak tanam yang berjumlah 8, diantaranya 5x3 atau 4x4. Yang kedua, jarak tanam ideal itu adalah yang berjumlah 9, yang mana diantaranya adalah 6x3 atau 5x4. Yang ketiga teman-teman, jarak tanam karet yang ideal itu adalah berjumlah 10, 5x5 atau 6x4. Nah, dari 3 jarak tanam yang ideal ini, ada satu teman-teman jarak tanam ideal yang terbaik. Mengapa saya katakan yang terbaik? Karena di jarak tanam yang terbaik itu, di situ kita bisa melihat maksimalnya pohon karet kita itu tumbuh membesar. Karena kita tahu karet unggul ini semakin besar maka getahnya semakin wow. Bikin petani, bikin kita senang lah. Nah, dan kenapa saya katakan di jarak tanam ideal yang terbaik itu, karena pada jarak tanam itu kita pokoknya akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah teman-teman, sekarang kita akan sebelumnya teman-temannya, kenapa saya tidak memasukkan jarak tanam berjumlah 7, umpamanya 3x4. Kenapa saya tidak memasukkan kepada jarak tanam yang ideal? Kenapa? Karena teman-teman ya, itu sangat berhimpit-himpitan teman-teman, sehingga akan menghambat pertumbuhan pohon karet kita. Jadi pohon karet kita itu yang asalnya cepat membesar, maka dia akan jadi lambat teman-teman membesarnya, karena di jarak yang berhimpit-himpitan. Nah, untuk hasil getah atau lapik yang dihasilkan pun akan kurang teman-teman, karena logikanya teman-temannya, yang rebut-rebutan makanan itu, maka mereka akan berbagi sedikit-sedikit teman-teman. Jadi itulah sebab kenapa saya tidak memasukkan jarak tanam yang berjumlah 7, karena itu sangat berhimpit-himpitan. Nah sekarang kita akan membahas tentang jarak tanam yang berjumlah 5x3 atau 4x4 atau yang berjumlah 8 maksudnya. Jadi pada jarak tanam itu kita bisa menggunakan jenis karet apa saja. Kita tanam pada jarak yang berjumlah 8 itu. Dan jarak tanam seperti ini biasanya banyak digunakan para petani karet. Saya pun ada menggunakannya. Nah sekarang untuk jarak tanam yang berjumlah 9, 6x3 atau 5x4 teman-teman. Nah ini adalah jarak tanam yang dimana ini yang ada di belakang saya ini adalah jarak tanam yang menggunakan jarak tanam 9. Ini lebarnya 6, ruas ke situnya berjumlah 3 maksud saya. Nah sekarang jarak tanam yang berjumlah 10, 5x5 atau 6x4 itu biasanya teman-temannya yang menggunakan jarak tanam ini, padahal ini bagus jarak tanam seperti ini, sangat lebar. Tapi untuk kita yang memiliki lahan terbatas, maka kita tidak mungkin menggunakan jarak tanam yang terlalu lebar seperti ini. Yang biasa menggunakan jarak tanam seperti ini teman-teman, seperti cokong-cokong tanah itu teman-teman, yang punya banyak tanah itu. Nah itu biasanya mereka menggunakan ini. Sama satu lagi, para perusahaan itu juga biasanya menggunakan jarak tanam yang berjumlah 10 ini teman-teman, karena memang perusahaan memiliki lahan yang sangat luas. Nah jadi seperti yang saya telah sebutkan tadi, jarak tanam yang paling ideal dari yang ideal itu cuma satu teman-teman. Berapakah itu?
Jadi jarak tanam itu adalah jarak tanam yang berjumlah 9, teman-teman. Seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi di situ terdapat tanah kita tidak terlalu boros. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman ya. Semakin pohon karet kita itu besar, maka hasilnya pun akan semakin membuat kita tersenyum. Jadi ada 2 jenis karet, teman-teman, yang harus kita tanam ya kalau bisa. Kalau saya rekomendasikan banget itu 2 jenis karet ini di jarak tanam yang berjumlah 9 ini. Yang pertama, teman-teman, jenis karet ER. Jenis dari semua jenis karet yang saya tahu ini, teman-teman ya, jenis karet ER inilah yang paling cepat membesar. Bukan hanya cepat membesar, teman-teman, tetapi dia kalau sudah disadap pun tetap membesar. Nah, inilah keistimewaannya jenis karet ER ini, teman-teman. Jadi dia memiliki batang pohon itu yang besar. Nah, jadi dengan jarak tanam yang 6x3, jadi kita akan memaksimalkan pertumbuhannya sampai sebesar mana. Atau saya sangat merekomendasikan pada jarak tanam 6x3 atau 5x4. Itu satu jenis karet yang pertama, teman. Sekarang jenis karet yang kedua adalah, teman-teman ya, jenis karet rem. Jadi 2 jenis karet ini sangat berbeda jauh, teman-teman. Yang satu cepat membesar, yang satu lambat membesar. Nah, kenapa jenis rem ini saya rekomendasikan pada jarak tanam yang berjumlah 9? Karena jenis rem ini dia yang lambat membesar itu, semakin kita tanam di jarak yang terlalu berhimpit, maka dia akan semakin lambat. Dan seperti kita tahu, jenis karet rem ini kalau dia besar batangnya, getahnya tidak usah diragukan, teman-teman. Kalau batangnya juga besar. Jadi istilahnya seperti ini, teman-teman ya. Semua jenis karet itu kalau dia batangnya besar, karet unggul itu kalau batangnya besar, otomatis getahnya banyak. Tapi ada juga sih yang batangnya besar, getahnya sedikit. Ya cuman tapi itu sebagian kecilnya aja. Karena rata-rata sebagian besar karet unggul itu kalau batangnya besar, tentunya getahnya juga banyak. Ini adalah, teman-temannya, request dari Abang JB Karaoke. Halo Bang, assalamualaikum, apa kabar Bang? Semoga sehat ya Bang. Nah, teman-teman, hanya seperti itu penjelasan dari kami. Mungkin ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.